9/2 dikurang 3/2Q. Berarti total revenue itu dapat P-nya berapa dikali Q langsung. Berarti 9/2 dikali Q, terus kurang 3/2 dikali Q kuadrat. Berarti dari marginal revenue-nya itu turunan pertama dari total revenue. Cari turunan pertamanya. 9/2 dikurang 3/2Q. Sebenarnya sih bisa langsung dari P ini kan, tapi cuma kita harus ngikutin prosedur ya. Karena intinya marginal revenue ada turunan pertama dari total revenue. Ini kurang, ini ya gambarnya. Tapi kalau dalam ini keadaannya di pasar persaingan sempurna dan pasar monopoli itu keadaannya bisa beda. Kalau di pasar persaingan sempurna itu, dimana ciri-ciri pasar persaingan sempurna itu ditandai oleh banyaknya produsen dan konsumen, terus pihak-pihaknya itu baik produsen dan konsumen tidak dapat mempengaruhi harga pasar karena ditentukan sendiri oleh pasar itu sendiri. Jadi keadaannya untuk produsen, total revenue-nya dia seperti garis ini, garis positif, kemudian average revenue itu sama dengan marginal revenue atau sama dengan demand atau permintaan. Kalau pasar monopoli, yaitu pasar monopoli ciri-cirinya hanya ada satu penjual dalam pasar, sehingga nggak ada orang yang menyaingi dan produsen dapat mempengaruhi harga di pasar dengan cara dia bisa mengeluarkan barangnya banyak atau sedikit, dia bisa menentukan harga pasar, sehingga keadaan total revenue-nya itu dia kurva parabola ini ke bawah. Ini total revenue. Kemudian average revenue-nya dia akan berpotongan dengan sumbu Q, dan marginal revenue juga akan berpotongan di sumbu Q. Tetapi jaraknya mereka ini misalnya MR berpotongan di A, AR berpotongan di 2A. Jadi misalnya ini 10, MR berpotongan di 10, AR berpotongan di 20 gitu. Saya paham? Contoh 225. Ini fungsi permintaan P sama dengan A dikurang BQ, dengan A dan B itu positif, memotong di sumbu Q di titik D. Benarkah bahwa kurva MR memotong sumbu Q tepat di tengah-tengah OD? Ini cuman pembuktian rumus ya. Siap-siap agak-agak mikir. Di sini fungsi permintaannya itu P sama dengan A dikurang BQ. Kemudian fungsinya memotong sumbu Q bila P sama dengan 1. P
sama dengan 0 ya. Berarti P-nya dianggap 0 sama dengan A dikurang BQ. Kita bisa buat BQ sama dengan A atau Q sama dengan A per B. Jadi ordinat titik D itu A per B. Terus P-nya 0 ya. Kalau untuk rumus total revenue itu berarti dia P kali Q. Ini tinggal dicari aja P kali Q. Dapat P kali Q-nya tadi A kurang P-nya itu A dikurang BQ. Kemudian dikali Q, berarti sama dengan AQ kurang B per Q kuadrat. Kemudian dicari marginalnya, marginal turunan pertama dari total revenue, dapat A kurang 2B per Q. Apabila MR memotong di sumbu Q, MR-nya sama dengan 0, maka 0 sama dengan A dikurang 2BQ, kemudian dia Q itu sama dengan setengah A per B. Maka MR akan memotong setengah A per B. Dan AR ini A per B. Jadi pembuktiannya, kenapa tepat MR memotong tepat setengah dari AR. Intinya itu. Kira-kira. Oke. Nah, ini juga sering konsep penerimaan sering juga dihubungkan dengan elastisitas. TR menaik selama elastisitas harga itu dari kurva permintaan D lebih besar dari 1. TR mencapai maksimum pada saat elastisitas harga sama dengan 1. Dan TR menurun pada saat kurva permintaan mempunyai elastisitas harga lebih kecil dari 1 atau inelastis. Oke. Ini contoh soal bila fungsi permintaan ditunjukkan oleh persamaan P sama dengan 20 dikurang 0,4Q, berapa penerimaan maksimum yang dapat diperoleh oleh produsen. Untuk mencari total revenue berarti P kali Q ya. Tinggal dikali aja P dikali Q dapat 20Q kurang 0,4Q kuadrat. Nah, TR maksimum apabila turunan pertamanya 0 dan turunan keduanya lebih kecil TR itu turunan keduanya lebih kecil dari 0. Seperti 843 ya modulnya ini. Nah, kalau turunan pertama dapat 20 dikurang 0,8Q. Berarti ini sama dengan 0 ya. Kalau sama dengan 0 bisa dapat Q berapa? Q-nya 25. Kemudian turunan keduanya berarti minus 0,8. Minus 0,8 lebih kecil dari 0. Sehingga Q sama dengan 0 mencapai total maksimum. Tinggal dimasukkan ke dalam persamaan total revenue. Q-nya dapat 25, total revenue-nya berapa? 20 dikali 25 dikurang 0,4 kali 25 pangkat 2. Dapatnya TR-nya 250. Oke. Kalau contoh 822 bisa dilihat. Bukan 822. 823 ini.
fungsi permintaan ditunjukkan oleh 2P tambah 3Q sama dengan 120. Berapa total tambahan atau penurunan penerimaan total bila harganya berubah dari 42 menjadi 45, dan berapa elastisitas pada harga sama dengan 42. Bisa. Pada tingkat harga yang 42 per unit, jumlah barang yang diminta sama dengan, tinggal dimasukkan ya, 2 kali P, berarti 42 tambah 3Q sama dengan 120, berarti 3Q sama dengan, tinggal disenangkan, 36, berarti Q-nya sama dengan 12. Penerimaan total pada P sama dengan 42, berarti TR1 itu P dikali Q, 42 kali 12 sama dengan 504. Kemudian pada tingkat harganya 45, jumlah barang yang diminta berarti 2 kali 45 tambah 3Q sama dengan 120. Dapat Q-nya sama dengan 10. Berarti total penerimaan pada saat harganya 45 yaitu 45 kali 10, dapat 450. Jadi dengan naiknya harga dari 42 menjadi 45, jumlah penerimaan total berkurang dari 504 menjadi 450. Total, atau kalau diselisihkan hasilnya total revenue turun Rp54. Kalau dengan pakai fungsi permintaan ini. Jadi kalau dia naik, penerimaannya makin berkurang. Setuju ya? Tapi kita ngikutin fungsi permintaan ini. Nah, ini ada hubungannya dengan elastisitas permintaan nanti. Berapa elastisitas pada tingkat harganya itu sama dengan 42. Elastisitas permintaannya itu DQ per DP dikali P kali Q. Pada saat harganya 42, berarti kuantitinya 12 ya. Masukkan dalam persamaan fungsi permintaan, yaitu 2P tambah 3Q sama dengan 120. Kita dapat buat Q-nya sebelah kiri. Q sebelah Q sama dengan 40 dikurang 2 per 3P. Berarti DQ per DP berarti DQ per DP berarti minus 2 per 3 kan? Gampang ya. DQ per DP dapat minus 2 per 3. Tinggal dikali P dikali Q. 42 per 12. Ingat tanda absolut. Dapatnya elastisitasnya berarti 2, 1 per 3. Berarti dia lebih besar dari 1, berarti elastis ya. Nah, dari contoh ini kita bisa lihat apabila elastisitas lebih besar dari 0, kenaikan harga justru menurunkan pendapatan total. Total revenue-nya menurun. Ini alasannya. Karena elastisitasnya lebih besar dari 1. Aneh ya? Ya, tapi ini ada alasannya. Karena elastisitasnya. Oke? Contoh soalnya seperti itu, dan mungkin ujiannya juga kayak gitu juga. Nah, gitu, diharapkan teman-teman mengerjakan tes formatif 1, 2, 3 dari modul 8 ini. Diusahakan dikerjakan semua gitu. Minggu ini saya tetap sih, mungkin minggu depan saya nggak ngumpul tugas lagi, tapi minggu ini kalian masih bisa lah ya. Kalau minggu depan saya nggak mau, soalnya minggu depan kayaknya udah mau ujian ya. Jadi